Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel kami, di mana pada kesempatan pagi hari ini kita akan melakukan proses peracikan pakan buat ternak kami, yaitu berupa entok, yang dimana ini pada musim kemarau kita itu kesusahan dalam proses mencari sumber protein, tapi tidak masalah bagi kami musim kemarau. Ya, yang jelas pada dasarnya di sini saya sendiri akan men-sharing bagaimana cara meracik pakan yang biasa kita lakukan untuk entok-entok kami, sehingga memiliki bobot yang cukup lumayan bagus, dan ini tanpa menggunakan konsentrat. Nah, pada dasarnya dalam peracikan ini saya lakukan di tempat ini ya kan kawan, enggak di dekat kandang entok, karena di sana ada ternak, nanti malah menyulitkan kami dalam proses peracikannya. Ada domba ya, biasanya domba suka juga, tapi untuk lebih memudahkan ya dalam nanti dalam pembuatan video kali ini, dalam sharing kepada kawan-kawan, itu lebih condongnya yaitu tentang bagaimana cara pembuatannya di tempat ini ya kan. Jadi pembuatan pakan entok pada dasarnya kita menggunakan 3 bahan pokok. 3 bahan pokok itu apa saja? Yaitu yang pertama adalah limbah dapur. Ini ada nasi, ada sayur-sayurannya juga ya. Nah, ada hijau-hijauannya ya, limbah dapur yang dimana sudah tidak terpakai. Nah, tempe juga yang tidak termakan, ini saya pergunakan sebagai bahan pakan. Yang kedua di sini sebagai, yang jelas ini sebagai karbohidrat dan seratnya ya hijau-hijauan segini. Yang kedua yaitu kita menggunakan ampas ya. Ampas ini adalah yang kita gunakan ampas tahu, karena ini sebagai sumber karbohidrat dan sumber protein. Dan yang selanjutnya kita menggunakan dedak ataupun bekatul ya kan kawan. Ini dedak ini kita peroleh dengan menggiling gabah yang sudah kita panen ya, itu kita ambil, kita giling, dedaknya kita ambil, enggak kita jual atau kita tukarkan dengan jasa penggilingannya, enggak, tapi jasa penggilingannya tetap bayar dan dedaknya kita ambil karena harga dedak yang cukup mahal. Nah, ini kita pergunakan 3 bahan ini kan kawan. Alangkah lebih baiknya kawan-kawan juga bisa mempergunakan sayur-sayuran ya, berupa kangkung, genjer ataupun lain sebagainya yang disukai oleh si ternak ternak entoknya kan ya, disukai oleh entoknya. Nah, ketiga bahan ini nantinya akan kita campur ya untuk jadi satu. Nah, dan yang jelas ini kan ini yang terpenting pengganti dari konsentratnya, kita menggunakan ampas tahu ini karena sumber protein ya kan. Karena pastinya menurut kami entok itu sendiri membutuhkan karbohidrat, protein, serat, serta vitamin dan mineral. Nah, itu sendiri nantinya ada di sayuran-sayuran semacam ini kan kawan. Nah, dan selain bahan-bahan ini kan kawan ya, selain bahan-bahan ini yang kita campur ya dalam proses pembuatan pakan untuk entok-entok kami, kita juga menggunakan probiotik ya kan. Probiotik ini kita pergunakan kurang lebih 1 minggu sekali saja, tidak usah susah-susah ya, 1 minggu sekali saja. Dan ini saya menggunakan untuk segini itu sebenarnya setengah tutup ini saja sudah cukup kan kawan. 1 ember kecil kayak gini setengah tutup saja sudah cukup. 1 minggu sekali kita berikan. Ini opsional ya, mau ditambahi probiotik tidak masalah, tidak juga tidak masalah ya. Dan ini kita campurkan ke bahan-bahan tersebut ya, dimana bahan-bahan yang tadi itu kita beri air dan kita beri probiotik, lalu kita campurkan semacam ini. Nah, pemberiannya nantinya ya kan kawan, itu diberikan dalam kondisi basah kayak gini. Nah, semacam ini ya, tapi ini kita campur dulu agar kondisi
pakannya ya, biar homogen secara merata ya. Jadinya yang jelas pada dasarnya dalam pemberian pakan ternak itu yang pertama kita wajib memperhatikan, yang pertama adalah kesukaan ternaknya, yang kedua yaitu adalah kandungan nutrisinya ya kan kawan, dan yang ketiga biayanya. Nah, dari ketiga bahan tadi yang saya sebutkan itu biayanya cukup murah-murah semua ya kan kawan, tidak terlalu mahal, dan nutrisinya ya juga tidak kalah dengan dengan pakan pabrikan, tidak kalah. Dan yang untuk kesukaannya, untuk entok kami selalu suka ya kan kawan, tidak ada masalah bagi kami ya untuk kesukaannya. Yang jelas pastikan pencampuran bahan-bahan tersebut merata, tujuannya agar nutrisinya bisa tersedia secara merata juga. Dan di sisi lain kan kalau lebih irit ya, lebih irit ini ditambahi sayur-sayuran kan kawan, itu pasti irit kan, semacam itu. Dan ini di musim kemarau kami biasanya kayak gini ya metodenya. Sedangkan nanti kalau di musim penghujan kan bisa menambahkan keong ya. Keong itu juga cukup bagus ya kan kawan, yang dimana keong tersebut kan biasanya hama ya bagi para petani padi, tapi itu bisa kita manfaatkan sebagai pakan ternak kita ya kan kawan. Yang jelas keongnya dibersihkan terlebih dahulu ya sebelum diberikan. Nah kayak gini. Jadi dalam produksi endok-endoknya ataupun pembesaran ya, kalau kami pembesaran itu biayanya cukup murah sekali ya kan kawan ya. Jadi beternak endok semacam ini itu kita pergunakan limbah ya, limbah semampunya saja. Jadi dalam pembesaran ya itu atau dalam beternak itu kita jangan memaksakan diri ya kan kawan untuk membudidayakan secara jumlah yang cukup banyak. Jangan memaksakan diri, akan tetapi kan perhatikan ketersediaan pakannya kan ya. Kalau ketersediaan pakannya bisa banyak ya budidaya secara banyak tidak masalah, tapi kalau ketersediaannya sedikit alangkah lebih baiknya disesuaikan dengan ketersediaan pakannya kan semacam itu. Nah jika kan kawan kayak gini ya, misalnya masih kurang cair atau kurang air ya, ini bisa ditambahkan dengan air kayak gini, dengan air biasa saja sudah cukup. Nah ini nantinya langsung kita berikan kepada endok-endoknya. Dan oh iya kan ini pakan ini kenapa kok harus diberikan dengan air, karena dengan pemberian air semacam ini nanti lebih memperlancar endok dalam memakannya ya kan kawan. Karena kalau tahu sendiri kalau orang itu tanpa air ya makan, tanpa adanya bantuan air setelah makan, nah itu biasanya kan seret lah kan semacam itu. Tapi kalau ini untuk ternak-ternak kami ya, untuk entok ya selalu kita berikan air. Dan di sisi lain namanya entok itu biasanya membutuhkan banyak air juga ya kan untuk memakan ataupun yang lainnya ya kan macam itu. Dan oke, ini sudah jadi, tinggal nantinya kita berikan ke ternak endoknya ya. Videonya saya pause dulu, saya berhentikan dulu, dan nanti saya videokan kembali jika berada di kandang untuk membuktikan pakannya disukai oleh endok-endoknya. Oke kawan-kawan, kita berikan pakan endoknya ya. Ini untuk endok-endok kita kan ya. Pemberiannya cukup 2 genggam saja ya kan untuk tiap endoknya. Nah semacam ini ya. Lalu kita buka dulu untuk anaknya. Oke kan ini tuh tahap kan pakan endoknya untuk dimakan si endoknya. Dan endoknya kan ini selama membudidayakan endok ini ya, kondisinya endoknya itu bisa besar
ya dengan pakan yang semacam ini kan kawan. Artinya kualitas pakannya itu masih bisa dipergunakan untuk pembesaran entok semacam itu. Dan ini bagian sana juga mau saya berikan kembali ya kawan-kawan pakan entoknya. Oke kawan-kawan, itu dulu informasi dari kami, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.